Halo Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi bareng saya Ajeng dari komunitas Stock for Indonesia. Saat ini kita akan membahas tentang belajar cut loss nih. Dan belajar cut lossnya bukan dari seorang trader, tapi dari seorang investor, Warren Buffett. Buffett memang adalah salah satu investor terhebat di muka bumi ini, tetapi menjadi investor terhebat tidak membuatnya ragu-ragu mengakui kesalahannya ketika ia berbuat salah. Nah, salah satu langkah Buffett yang menuai banyak kritik dari investor Berkshire adalah ketika Buffett menjual saham penerbangannya di titik terendahnya. Penjualan saham penerbangan ini memberikan kontribusi kerugian di mana pada Q1 2020 Berkshire membukukan kerugian sebesar 50 miliar USD. Nah, orang hanya result oriented menyalahkan Buffett. Tetapi tentu saja investor yang hebat bukan dinilai dari resultnya, melainkan dari proses pengambilan keputusannya. Sejarah singkat saham airline Warren Buffett nih buat kalian yang belum tahu. Dahulu Buffett terkenal sebagai orang yang anti dengan saham penerbangan, mengingat banyak sekali sejarah kebangkrutan perusahaan penerbangan serta penghancuran shareholder value. Tahun 2016 menjadi tahun yang mengejutkan, karena ternyata Buffett mulai mengakumulasi 4 saham penerbangan sekaligus. Ada Delta Airlines, Southwest Airlines, American Airlines Group, dan United Airlines Holding. Nah, di awal tahun 2020 saat pandemi, kepemilikan Buffett pada beberapa perusahaan penerbangan mencapai 10% dan bahkan banyak spekulasi yang mengatakan Buffett akan mengambil alih perusahaan penerbangan tersebut. Tetapi bukannya malah nambah posisi. Di April 2020, April itu adalah awal pandemi di Indonesia ya, Buffett menjual hampir seluruh kepemilikannya di saham penerbangan. Wow. Nah, sesaat setelah penjualan Buffett, harga saham penerbangan malah naik nih, puluhan bahkan ratusan persen. Ini juga sering terjadi pada kita ya, habis jual saham, malah sahamnya malah naik nih. Kalau jualnya untung sih nggak masalah, tapi jualnya ini cut loss. Nah, andai kata Buffett lebih sabar, maka Buffett akan mendapatkan uang tambahan sebanyak 5 miliar USD dari penjualan sahamnya. Inilah masa pertaruhan Buffett ya. Meskipun keputusan Buffett terlihat sebagai blunder karena kurang sabar, tetapi Annie Duck atau world class poker player mengatakan relying on result oriented thinking can be dangerous. Pengambilan keputusan yang baik tidak selalu mendapat hasil yang baik, tetapi pengambilan keputusan yang baik akan lebih sering menghasilkan kinerja yang baik. Tapi dari kita nih masih penasaran ya, kenapa sih Buffett keluar dari perusahaan penerbangan saat itu? Ternyata ada 3 alasan nih. Yang pertama, perusahaan harus berhutang puluhan miliar USD agar bisa survive, dan ini akan menjadi menghilangkan sebagian besar jatah cash flow investor. Alasan yang kedua adalah bisnis penerbangan bisa jadi tidak akan pernah kembali ke level sebelum pandemi karena perubahan gaya hidup. Yang ketiga, utang perusahaan penerbangan yang sangat sulit untuk dilunasi. Ini juga terjadi di penerbangan di Indonesia ya. Ada Garuda Indonesia dan juga ada CMPP. Itu dia alasan Warren Buffett menjual saham penerbangannya. Jadi Sobat Saham Indonesia, be a better investor ya. Investor hebat bukanlah mereka yang pasti selalu untung. Investor yang hebat adalah orang yang selalu mengambil keputusan hebat. Keputusan hebat tidaklah selalu memberikan hasil yang baik, tetapi keputusan yang hebat akan lebih sering menghasilkan kinerja yang baik. Ingat itu ya. Oke, gitu aja Sobat Saham Indonesia. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.